Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan dan yang secara umum bahwa kami akan terus mengupayakan hal-hal yang terkait dengan tadi pelayanan kepada masyarakat. Jadi apa saja yang harus segera mungkin dilakukan digitalisasi nanti akan kami prioritaskan khususnya untuk tahun 2026 yang akan datang. Jadi bagaimana terkait dengan arsip tadi agraria, arsip kebencanaan, arsip pemilu, kemudian berbagai arsip lain yang terkait dengan prioritas Presiden. Kemudian juga yang terkait tadi dengan pertanyaan yang saat ini sedang ramai juga bahwa ijazah itu seperti apa. Jadi kalau izin kami menjelaskan terkait dengan kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik, yang asli begitu ya Pak ya. Sehingga kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah Presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Jadi sudah bukan arsip otentik ya Pak. Nah kemudian kalau memang dikejar lagi, oh itu kan harusnya masuk di dalam arsip yang harus diserahkan kepada Andri. Ada aturan lagi yang mengatur bahwa arsip itu akan diserahkan kepada Andri kalau sudah masuk klasifikasi statis atau mungkin sesuatu yang bersifat itu sangat memiliki nilai manfaat yang luar biasa sehingga menjadi arsip yang harus disimpan. Nah begitu harus disimpan, kami harus klasifikasi lagi. Ini arsip yang berupa fotokopi yang sudah dilegalisir dan sebagainya itu harus diklarifikasi lagi, Pak. Gitu. Jadi tentunya kami kembalikan lagi kalau kita mau menurut kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Kearsipan dan sebagainya. Nah itu yang kemudian menjadi jelas sebetulnya, tapi kita tidak permasalahkan kenapa itu diangkat ya Pak ya. Dan mungkin ini yang kemudian nanti ada masa retensi dan sebagainya yang ditetapkan bukan oleh Andri, tetapi yang ditetapkan oleh dalam hal ini KPU-nya. Jadi mau berapa tahun dan sebagainya, seperti itu. Izin nanti kalau dibutuhkan kami siap untuk berdiskusi lebih detail Bapak. Kemudian kalau yang tadi yang terkait dengan bagaimana nanti bisa membantu dalam konteks ada lagi nih konflik 3 pulau di Papua Barat Daya yang kemudian ada di perbatasan antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara. Ini mirip seperti 4 pulau yang kemarin bukan diperebutkan lah, disengketakan antara pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara, dan itu bisa selesai dengan adanya arsip. Kami akan segera untuk kemudian kami sampaikan Bapak. Jadi dulunya atau dalam konteks arsipnya itu dulu apakah masuk di dalam konteks sebelumnya adalah pasti Provinsi Irian Jaya mungkin ya Pak ya, kemudian menjadi Papua dan Maluku yang merupakan kemudian saat ini menjadi Maluku Utara setelah pengembangan wilayah. Saya kira demikian Bapak. Terima kasih, ada Pak. Kami cari segera Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mego atas respon yang disampaikan. Pak Topik, monggo. Baik, terima kasih pimpinan. Ini kita perpanjang lagi ya, sampai 14 berapa nih? 14, maksimal 14.30 selesai ya. Oke. Lanjut Pak Topik. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi terkait dengan keluhan kepegawaian yang termasuk salah satunya adalah jadi kediklatan. Ini sudah kita lakukan quick response dengan kita membuka pengaduan, kotak pengaduan dan tindak lanjut yang kita buat transparan. Artinya kita informasikan untuk perbaikan-perbaikannya, progresnya, terutama di beberapa pelatihan yang sifatnya wajib seperti pelatihan dasar dan
pelatihan kepemimpinan. Kemudian tadi terima kasih Pak Tovan tadi terkait dengan PEN. Ini memang sekarang ini kita upayakan untuk diarahkan mendukung apa yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Kemarin percepatan pengentasan kemiskinan termasuk penguatan sekolah rakyat, kemudian ekonomi koperasi merah putih. Ini yang menjadi beberapa program yang kita lakukan. Tapi kami sangat setuju Bapak dengan tadi gagasan yang sangat bagus. Kita akan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena ini menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri dalam pembekalan untuk kepala daerah termasuk program-program retreat. Nanti insya Allah kita akan lakukan koordinasi dan penguatannya. Kemudian tadi terima kasih Pak Aziz tadi menyampaikan mengenai infrastruktur AI. Memang sementara ini kita sedang kolaborasi dengan beberapa korporasi seperti Microsoft, kemudian dengan ESQ juga untuk penguatan AI di dalam pembelajaran pelatihan kepemimpinan khususnya. Tetapi tahun ini juga, akhir tahun ini kita sudah mulai juga Bapak untuk membangun kapasitas kita. Mungkin masih nyicil karena memang anggarannya ini tidak banyak, tetapi alhamdulillah kita dapat support dari beberapa korporasi seperti EduBeyond, Kubisa dan seterusnya yang sudah memang advance di sana agar kita punya kemandirian dalam hal tadi teknologi dalam pembelajaran. Karena ini memang sebuah keharusan. Kita punya dukungan teknologi AI seperti yang kita sekarang sedang persiapkan bagaimana kita peserta yang ASN yang belajar akan didampingi namanya coach AI. Ya, jadi coach dari AI ini yang sekarang lagi kita perkuat agar mereka bisa lebih interaktif lagi, lebih kemudian disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang spesifik di dalam pengembangan kompetensi. Kemudian juga di dalam kognisi bangsa ini kami sedang merombak kurikulum pelatihan kepemimpinan. Kami sangat setuju tadi memang ini penguatan wawasan kebangsaan. Kita juga kerjasama dengan Dewan Pertahanan Nasional. Bagaimana memperkuat tadi terutama dari pelatihan dasar, kemudian juga pelatihan kepemimpinan ini agar ada kognisi kebangsaan yang semakin kuat. Kemudian tadi beberapa pertanyaan termasuk Pak Mardhani, terima kasih tadi dukungannya. Ini memang integritas ini kuncinya Bapak. Ini kalau kita meleset memang sebagai lembaga pendidikan menjadi tidak lagi punya makna. Kita sudah melakukan dari standar pelayanan kami, Pak ISO untuk anti penyuapan, gratifikasi yang itu selalu kita tekankan. Di samping itu juga kurikulum, mulai dari pelatihan dasar sampai kemudian yang pelatihan paling tinggi, kita pastikan itu semuanya diterapkan dengan baik karena itu juga merupakan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh para ASN sehingga ini kami pastikan kemarin dengan kawan-kawan KPK juga kita membentuk suatu kerjasama untuk penguatan materi pemberantasan korupsi dan tadi yang baru adalah tentang konflik of interest ini juga kita tanamkan dari awal agar memberikan sadar bagi ASN yang mereka untuk semakin sadar dengan tantangan korupsi di lingkungannya. Mungkin sebagai jawaban itu untuk selanjutnya kami akan nanti lihat secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufik. Mas Aziz cukup ya? Oke. Terus tadi di KPP ya? KPU. Monggo. Bung. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenankan kami menanggapi beberapa hal yang disampaikan. Pertama dari Pak Taufan Pawe berkaitan dengan sosialisasi yang harusnya kita lebih bisa maksimalkan dan upaya serap pendapat masyarakat berkaitan dengan perbaikan undang-undang pemilu. Kami sendiri juga insya Allah mencoba lebih memaksimalkan lagi di tahun depan karena ini sudah nggak ada pemilu dan pilkada, sosialisasi dan lain-lain termasuk bersama mitra Komisi 2 dan menerima masukan masyarakat terkait masukan undang-undang pemilu sebagaimana yang juga kita lakukan di banyak kajian FGD yang sedang kita selenggarakan beberapa hari ini. Kaitannya adalah merefleksikan dan juga merekomendasikan usulan-usulan perbaikan dan kaitannya dengan
beban penyelenggaraan dan lain-lain, sistem yang kemudian berdampak terhadap pilihan-pilihan dan konsekuensinya. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan museum, tadi dari Mas Mardhani Alisera, ini sejatinya inisiatif dari KPU Jakarta Timur. Tapi begitu muncul inisiatif ini, kami berpikir untuk lebih luas, menjadikan satu museum nasional. Dan baru saja terregistrasi, belum seminggu suratnya kami dapatkan dari kementerian terkait disetujui sebagai museum nasional, dan kami sedang melakukan langkah-langkah koordinasi untuk mendapatkan tempat yang lebih pas karena di Jakarta Timur terbatas, Mas. Jadi sedang kami kumpulkan semua satker, kami kirimi surat untuk mengirimkan arsip atau koleksi-koleksi kepemiluan dari surat suara sejak pemilu pertama dan seterusnya yang ada di semua daerah. Itu kami kumpulkan dan itu ribuan. Dan kami sudah melihat posisinya, kelihatannya memang butuh tempat yang lebih layak. Kami koordinasi dengan banyak teman-teman termasuk di Sekretariat Negara. Itu berkaitan dengan museum, kemudian berkaitan dengan ijazah tadi ya, dan arsip tadi sampaikan Pak Arsip, kita Andri, kita sendiri, teman-teman sekalian, Pak Qasin, Gus Qasin, kami ingin sampaikan bahwa PKPU kita, PKPU 17 nomor 2023 yang sekarang sedang dibincang berkaitan dengan sidang sengketa di Komisi Informasi, memang kita mengatur dokumen yang menjadi di lampiran kita, dokumen yang berkas capres dan cawapres serta calon kepala daerah yang menjadi dokumen di jadwal retensi arsipkan atau di CRA ini selama 5 tahun. Jadi 3 tahun aktif dan 2 tahun inaktif. Saya tadi sudah diskusi sama Pak Kepala Andri, apa itu maksudnya aktif dan inaktif. Di antara dokumen-dokumen dalam lampiran itu memang adalah dokumen yang bersifat dokumen persyaratan pasangan calon seperti surat pernyataan pasangan calon, susunan tim kampanye, bukti nomor rekening, naskah visi, surat keterangan, daftar riwayat hidup, pasangan capres-capres dan seterusnya, tanda terima berkas dan seterusnya. Ini yang masuk di CRA, jadwal retensi arsip. Khusus ijazah di daerah-daerah yang kemarin disoal, sejatinya para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada, hanya agenda ya, yang istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada, dan catatannya ini menjadi masukan dan perkembangan terakhir kita. Mungkin baru periode ini juga pasca pemilu, bahkan setelah selesai pemilu, dokumen-dokumen itu kemudian dimintakan para pihak. Sebelumnya belum pernah. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah dan tentu tata kelola perbaikan untuk mengantisipasinya harus kita pikirkan bersama-sama. Saya kira itu berkaitan dengan tadi Mas Bimo, kami setuju dan ini sudah menjadi program kami bahwa di antara 2 program prioritas nasional itu adalah soal pemeliharaan data pemilih, yang dalam prakteknya setiap 6 bulan kita melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini sebagaimana amanat Undang-Undang 7 dan juga pendidikan pemilih terutama di kawasan terluar terjauh. Ini kami selenggarakan sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu dan program prioritas nasional yang kami sendiri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Bappenas untuk mensukseskan pengembangan pembangunan demokrasi di Indonesia. Saya kira itu dari kami yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Afif. Selanjutnya Bawaslu, Bung Bagja, Ketua Bawaslu, silakan. Terima kasih, Pimpinan. Dapat kami jawab dari Pak Bob masalah pemutakhiran supervisi pengawasan daftar pemilih berkelanjutan untuk sumut itu Pak masuk ke dalam triwulan keempat. Karena triwulan keempat itu pada bulan November dan Desember, karena pada saat inilah kemudian akhir nanti pemutakhiran akan dilaksanakan tidak salah 6-8 untuk tingkat kabupaten kota, sampai dengan akhir nanti pada masa tanggal 16 Desember di tingkat 16 atau
di KPU tanggal 16 Desember tingkat pusat. Jadi kami memasukkan Sumut itu di daerah 21 daerah setelah pada saat triwulan keempat, Pak, izin. Kemudian untuk anggaran P2AP dan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan memang anggaran yang didapat dari Bappenas. Jadi bukan kami yang memberikan anggaran tersebut, tapi dari teman-teman dari Kementerian Bappenas, sehingga masuk dalam program prioritas nasional untuk program pengawasan partisipatif, pengawasan pemilu partisipatif, dan juga pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian dari untuk belanja non-ops, jadi mohon maaf tadi tidak saya bacakan, Pak, penguatan kapasitas sumber daya manusia jajaran pengawas pemilu dan sekretariat pengawas pemilu itu ada pada dana non-operasional. Sudah kami anggarkan, dan pada saat ini kami teman-teman sudah melaksanakan untuk teman-teman staf ASN melaksanakan Diklat PIM dan juga PKN di teman-teman eselon 1 sampai dengan eselon 4 untuk melakukan itu. Dan kemudian untuk penguatan teman-teman SDM komisioner, kami sering melakukan FGD dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan melakukan secara daring. Kemudian dari Pak Taufan Pawane, Satker Bawaslu, memang kalau KPU semua Satker sudah ada, Pak, tingkat kabupaten kota. Kalau Bawaslu karena dia baru, jadi masih bertahap. Dan kemudian ini juga menjawab dari Pak Zulfikar Arse mengenai UKM penganggaran. Kami sudah mengusulkan kepada Menpan RB untuk melakukan peningkatan dari untuk pembenahan UKM di kabupaten kota sekitar 256, namun atas dasar konsultasi dengan Menpan RB karena usulan tahun kemarin itu harus disesuaikan dengan peraturan yang baru di Menpan RB. Jadi untuk UKM itu tergantung dari Menpan RB juga, Pak. Jadi bukan pada kami sudah mengusulkan, namun Kemenpan RB minta agar diajukan dengan instrumen yang baru yang sesuai dengan pedoman Menpan RB. Kemudian juga dalam program Bawaslu penguatan kelembagaan, sistem kepemiluan menjadi catatan dalam seminar ataupun acara penguatan kelembagaan. Sebagai hasilnya, kami lagi menyusun semua perbincangan kita di penguatan kelembagaan, baik usulan dari masyarakat atau juga keterangan dari anggota Komisi 2 yang hadir dalam penguatan kelembagaan, dan akan kami sampaikan kepada Komisi 2 tentang bagaimana beberapa usulan dari teman-teman stakeholder yang ada di penguatan kelembagaan yang kami telah sampaikan, telah lakukan dalam tahun ini. Kemudian dari Pak Arya Bima juga kolaborasi dengan pengawas pemilih berkelanjutan masih terus lakukan, dan juga tentang partisipasi masyarakat untuk program P2P tetap kami lakukan, Pak. Terima kasih atas dukungannya, dan ke depan ini termasuk dalam pendidikan politik yang akan dikerjasamakan dengan Komisi 2, Pak. Karena mau tidak mau, tahun 2006 selain membahas sistem pemilu, kita akan melakukan kepada teman-teman Bawaslu, kami meminta untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan partai politik melakukan pendidikan politik. Dan kami dalam beberapa bulan ini, teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota itu melakukan semacam pendidikan politik melalui Bawaslu Goes to School terhadap apa yang masuk dengan pemilu dan lain-lain terhadap pemilih pemula, khusus teman-teman SMA, berusia SMA, dan sudah hampir semua kabupaten kota melakukan ini. Jadi untuk program pendidikan politik ini menjadi dan juga P2P, termasuk pendidikan politik dalam P2P ini masuk dalam program prioritas kami di tahun 2026, Pak. Demikian.